Oke, silakan siapa yang membuka dengan yang dua. Kita bernyanyi dari terjemahan nomor 3. Kami puji dengan ringan. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan ringan. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pagi siang hari ini kami telah berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan proses perkuliahan bimbingan proposal kami. Kiranya pertemuan kali ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu mulai dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas contoh dari proposal skripsi. Ini sudah contoh proposal skripsi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 1, yaitu Saudara Gunawan, Indri, Novita, Edward, dan Giovanni. Setelah itu nanti kelompok 2, Selvi, Desi, Tulus, dan Natalia. Kelompok 1 itu akan membahas pendampingan guru pak dalam pendidikan iman di sekolah minggu gereja, dan yang kedua peran guru pak menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Nah, kami serahkanlah kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerjanya, baru nanti kita akan bahas. Lalu setelah itu lanjut kepada kelompok 2, lalu setelah itu baru kita bahas. Demikian ya, silakan kelompok 1. Ya baik, di sini kami di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang pendampingan guru pak dalam pendidikan iman di sekolah minggu gereja. Nah, untuk itu yang pertama sekali kita mengetahui tentang apa itu sebenarnya pendidikan iman. Nah, secara etimologi ini pendidikan itu diambil dari kata pedagogi atau yang disebut dengan P. Nah, artinya di sini untuk membimbing, mengarahkan, dan juga mengajarkan. Jadi pedagogi ini bisa diartikan sebagai Sebentar. Hari ini ditandatangani absen 2 ya. Iya, Pak. Silakan ditandatangani. Silakan, teruskan. Jadi sehingga dalam hal ini pedagogi itu bisa diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar setiap manusia berupa anak-anak. Nah, ada yang terdapat nilai-nilai dari pendidikan itu, di mana nilai-nilai dari pendidikan itu adalah meningkatkan potensi dan juga meningkatkan talenta-talenta. Sehingga dalam hal ini pendidikan itu adalah menuntun mereka dan mengajar mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat mengelola pengetahuan daripada peserta didik.
Selanjutnya kita memahami dari pengertian iman. Nah, iman itu diambil dari kata Ibrani, yaitu hiemin, yang artinya mengamini. Nah, iman ini adalah kegiatan menerima atau mengiyakan sesuatu yang tidak pernah dilihat. Nah, jadi sehingga dalam hal ini sikap di dalamnya adalah seseorang menegaskan pada segala usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Itulah pengertian dari iman. Sehingga dalam hal ini kami dapat menyimpulkan bahwa pendidikan iman adalah usaha membantu dan mempermudah perkembangan iman melalui benih-benih yang ditebarkan Allah ke dalam dirinya menuju kedewasaan. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan. Di mana kita harus mengerti apa itu sebenarnya pendampingan. Istilah pendampingan ini berasal dari kata kerja mendampingi. Mendampingi artinya suatu kegiatan menolong orang lain karena suatu hal yang perlu didampingi. Orang yang melakukan kegiatan mendampingi disebut sebagai pendamping. Nah, antara yang didampingi dan juga pendamping terjadi suatu interaksi sejajar atau relasi timbal balik. Nah, jadi pendampingan ini dikatakan adalah sebuah kegiatan kemitraan atau bahu-membahu, menemani, membagi-bagi dengan tujuan untuk saling menumbuhkan dan membutuhkan. Nah, selain dari pengertian pendampingan, di sini kita bisa melihat apa sebenarnya dari pengertian guru pagi ini. Nah, secara etimologis kata guru dalam bahasa Inggris memiliki makna yang sama dengan kata teacher, tutor, educator. Nah, jadi di sini guru merupakan pendidik dan agen pembelajaran dengan memiliki peran sebagai fasilitator. Jadi secara etimologi kata Pak ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogis yang artinya kegiatan untuk membimbing. Pendidikan agama Kristen adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk meletakkan dasar Yesus Kristus dalam pertumbuhan iman Kristus dengan cara mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini secara mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, yaitu melandaskan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Jadi, dari pengertian di atas, jadi guru pak ini dapat diartikan sebagai guru yang memberikan pengajaran yang berkaitan dengan iman. Oke. Saya harus stop dulu karena sebenarnya yang kalian kerjakan ini apa? Kelompok 1, kelompok 2 yang kalian kerjakan apa? Capek kita teman-teman dengan kalian ngomong, tapi nggak sampai tujuan pembelajaran kita hari ini. Di silabus itu apa kerja kita? Ya? Mata kuliah kita ini sekarang apa? Bimbingan? Oke. Lalu sejak awal saya latih kalian menyusun proposal skripsi. Saya latih membuat daftar otomatis, daftar isi, melatih, mendelay. Goal dari perkuliahan ini apa? Ya kalian mampu membuat proposal. Lalu kita praktek 3 proposal. Yang kalian bahas sekarang itu bukan proposal. Yang kalian bahas sekarang itu paper. Makalah seperti tugas SMP SMA yang saya tidak suka dengan model seperti itu. Karena sudah saya kirim bentuk proposal kan ke grup. Di grup ada saya kirimkan bentuk proposal dan kita sudah belajar proposal skripsi. Itu mata kuliah kita ini loh. Kalau pada akhirnya seperti ini, bagaimana kalian semester depan menyusun proposal? Ya saya gagal mengajar kalian. Saya kurang tahu apa di mana salahnya ya. Apakah saya kurang expert mengajar kalian di sini ya?
Sejak awal kan kita bicara proposal skripsi ini. Saya ajari kalian sejak awal itu apa proposal skripsi. Lalu saya ajari tata cara mengutip, tata cara membuat bentuk proposal, bentuk skripsi, saya ajari itu. Langkah-langkah membuat kuesioner, langkah-langkah membuat angket itu saya ajari. Nah sekarang tibalah praktik kita menyusun proposal. Yang kalian buat itu makalah itu SMA. 1 pendahuluan, 2 pembahasan, pengertian guru, pengertian 3 kesimpulan. Gak ada pernah saya ajarkan ini. Saya tidak pernah ajarkan ini di kelas ini. Yang saya ajarkan di sini adalah cara-cara membentuk proposal seminar proposal skripsi ini. Ini saya kirim ini. Ini ada di langkah-langkah. Ini. Jadi kita bahas ini langkah-langkah ini satu persatu. Apa itu latar belakang masalah, apa identifikasi masalah, apa rumusan masalah, apa tujuan masalah, apa manfaat masalah, apa metodologi penelitian, lalu ada sistematika penulisan. Lalu yang kalian tulis apa? Wah, ngapain kita bahas ini? Menghabiskan waktu aja ini. Tanda tanganin aja absen, kita pulang. Ya, karena nggak ada gunanya. Kalian tidak paham rupanya apa yang saya ajarkan selama 1 semester ini. Belajarlah dulu. Kalau kalian ingin lagi, minggu depan kita bahas 3. Kalau kalian mau, kalau tidak nggak usah. Minggu depan lagi kita bahas itu. Iya, 3 kita bahas kalau mau kalian. Tapi kalau tidak mau, yang kelompok 3 aja. Karena nggak ada gunanya saya mau mengajar apapun, nggak tahu saya. Saya hanya ingin mengajar kalian mampu menyusun proposal. Itu silabus itu baca. Coba baca silabus itu apa tujuannya itu? Apa dikatakan di situ? Di silabus. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa melakukan proses penulisan proposal skripsi. Nah kalau kalian tidak menyusun proposal skripsi, apa yang mau saya nilai? Apa yang mau saya latih dari kalian? Lalu kemudian semester depan kalian sudah harus membuat proposal skripsi. Tahu-tahu nanti kalian semua gagal ini. Lalu yang ditanya siapa dosennya itu? Malu saya. Dan ujian akhir semester kalian pun membuat proposal skripsi. Bukan paper seperti ini papernya anak SD ini. Dan saya tidak mengajarkan itu di kampus ini. Oke, absennya sini, pulang aja kita. Kerjakan kalian lah, kalau kalian perbaiki. Kalau tidak ya udah. Ya, silakan duduk dengan luar. Kembalikan ucap syukur kepada Tuhan, kasih dan karunia yang kuberikan kepada kami saat ini. Kami boleh bersekutu dan berkumpul ya Tuhan di dalam ruangan ini. Tuhan, kiranya apa yang menjadi proses pembelajaran hari ini Tuhan dapat kami perbaiki di minggu depan ya Tuhan, agar senantiasa hasil karya yang akan kami pergunakan di kemudian hari dapat kami pergunakan dengan baik sesuai dengan ajaran yang akan diajarkan oleh Bapak dosen kami terhadap kami Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak dosen kami Tuhan dan juga kami dalam melakukan aktivitas dan rutinitas kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Ini sama seperti begini ya, supaya hanya sekedar review. Saya melatih kalian belajar naik sepeda. Sudah 1 semester. Tengah semester saya latih, sudah mulai pandai. Dan sekarang sudah mulai pandai. Saya suruhlah kalian, ayo naik sepeda kau dari sini sampai ke Manhattan. Tiba-tiba setelah latihan, kalian bawa beca gerobak ke sini. Kalian dorong-dorong beca gerobak itu. Kayak seperti itulah sekarang ini. Jadi